Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Wulandari Agustin. Di sini saya akan membahas mengenai membangun platform channel bisnis digital. Sebelum masuk ke pokok pembahasannya, apa itu platform? Platform menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu sebuah program, rencana kerja, sebuah pernyataan dari kelompok partai tentang program kebijakan, sampai dengan mimbar, pentas, atau panggung. Lalu, apa itu platform digital? Platform digital adalah program atau media yang digunakan secara digital untuk kepentingan bisnis atau yang lainnya. Lalu, mengapa perusahaan membutuhkan platform digital? Berikut adalah alasannya. Sebuah bisnis yang akan segera dibangun tentu harus memiliki modal yang cukup. Selain baru dalam merintis, tentu tak luput dari kemungkinan-kemungkinan baik bersifat baik atau sebaliknya. Untuk hal itu, suatu perusahaan yang baru dan akan merintis lebih baik untuk memiliki platform, apalagi di era informasi yang luas ini, karena akan mempengaruhi perjalanan bisnis itu sendiri. Lantas, apa sih alasan perusahaan butuh platform digital? Yang pertama adalah penggunaan perangkat digital setiap saat. Seiring perkembangannya waktu, penggunaan perangkat digital oleh manusia mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini merupakan imbas dari kemajuan teknologi yang membuat segalanya mudah diakses dan didapatkan. Semisalnya bisnis kecil yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kedai kopi, toko penjual barang elektronik, hingga salon kecantikan yang sudah memiliki platform digital sendiri. Hal ini bukan tanpa alasan, karena platform digital membuat suatu perusahaan dilihat oleh target pasar. Para pengguna perangkat digital tak perlu repot-repot datang ke suatu tempat bertanya-tanya. Karena dengan kemudahan mesin pencarian, suatu perusahaan yang memiliki platform digital otomatis tersajikan kepada pengguna perangkat digital. Lalu yang kedua, membangun brand. Suatu perusahaan yang sudah memiliki platform digital pasti sudah terverifikasi dan memang siap untuk bertatapan dengan target pasar atau konsumen platform digital. Platform digital pun menjadi faktor penting dalam membangun brand perusahaan. Dengan platform digital, perusahaan akan memiliki ciri khas, karakter yang mudah diingat dan dikenali target pasar. Brand yang terbangun akan membuat bisnis berjalan lancar, tentu dibarengi dengan kualitas dan loyalitas kepada target pasar. Maka suatu perusahaan yang belum memiliki platform digital sendiri sangatlah rugi apabila di era informasi saat ini segala sesuatu lebih dipercaya apabila memang dapat dicari dan terpaparkan dalam dunia informasi. Selanjutnya ada keuntungan memanfaatkan platform bisnis digital untuk menghadapi perkembangan ekonomi digital. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi digital. Transaksi ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh tinggi sejalan dengan semakin maraknya penggunaan platform e-commerce dan instrumen digital di masa pandemi, serta kuatnya preferensi dan akseptasi masyarakat akan digital dengan pertumbuhan pengguna internet yang pesat.
Lalu manfaat yang akan didapatkan apabila pelaku usaha menggunakan platform bisnis digital, yaitu yang pertama ada target atau kampanye bisa diatur sesuai demografi, domisili, gaya hidup, dan bahkan kebiasaan. Yang kedua, hasilnya cepat terlihat sehingga pemasar dapat melakukan tindakan koreksi atau perubahan apabila dirasa ada yang tidak sesuai. Lalu yang ketiga, biaya jauh lebih murah daripada pemasaran konvensional. Yang keempat, jangkauan lebih luas karena tidak terbatas geografis. Yang kelima, dapat diakses kapanpun tidak terbatas waktu. Yang keenam, hasil dapat diukur, misalnya jumlah pengunjung situs, jumlah konsumen yang melakukan pembelian online, dan yang lain-lainnya. Lalu yang terakhir, bisa melakukan engagement atau meraih konsumen karena komunikasi terjadi secara langsung dan dua arah sehingga pelaku usaha membina relasi dan menumbuhkan kepercayaan konsumen. Lalu ada berbagai tips mengenali karakteristik berbagai platform pemasaran digital dan cara memanfaatkannya agar upaya pemasaran yang dilakukan perusahaan efektif, tepat sasaran, dan berdampak terhadap bisnis. Setidaknya ada dua faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh para pelaku bisnis sebelum memutuskan platform pemasaran digital yang akan digunakan, yaitu mengenali target audiens yang dituju, serta menetapkan tujuan pemasaran digital yang hendak dicapai dari penggunaan platform tersebut. Rian Gondokusumo, founder dan CEO Seribu, mengatakan sebagai pebisnis adalah sangat penting untuk mengenali kelompok yang disasar dan platform komunikasi yang tepat untuk kegiatan pemasaran digital. Pebisnis perlu memahami kebiasaan sehari-hari secara offline dan online, jenis-jenis permasalahan yang dihadapi sehari-hari, maupun pola perilaku penggunaan media sosial. Pebisnis juga harus membuat tujuan pemasaran digital yang hendak dicapai selain tentunya penjualan, agar dapat menentukan strategi dan platform pemasaran digital yang tepat untuk mencapai tujuan. Maraknya pemasaran digital di Indonesia tidak terlepas dari tingginya penggunaan internet dan media sosial di Indonesia. Berdasarkan data pada tahun 2019, rata-rata orang Indonesia mengakses internet untuk berbagai kepentingan selama 8 jam 36 detik setiap harinya. Jauh melampaui rata-rata global yaitu 6 jam 42 menit. Penggunaan media sosial di Indonesia menduduki peringkat tertinggi kelima di dunia, dengan waktu penggunaan media sosial selama 3 jam 26 menit setiap harinya, di mana YouTube, WhatsApp, Facebook, dan Instagram merupakan platform media sosial yang paling banyak diakses oleh pengguna internet di Indonesia. Oleh karena itu, banyak pebisnis yang secara agresif memanfaatkan platform digital sebagai kanal pemasaran produknya. Memulai sebuah usaha perlu persiapan yang sangat matang tentunya. Mulai dari produk yang akan dijual, target pasar yang akan dijangkau, strategi marketing yang akan dijalankan, dan masih banyak yang lainnya. Usaha tersebut agar bisa dikenal oleh banyak orang, terutama kepada target pasar, kita perlu melakukan kegiatan marketing atau promosi yang menarik. Saat ini orang sudah banyak yang menggunakan cara digital marketing
untuk melakukan promosi terhadap usaha yang sedang dijalani. Terlebih sekarang juga sudah banyak pengguna yang melakukan transaksi jual beli melalui platform digital karena dinilai lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada platform digital untuk kegiatan digital marketing. Pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya selalu bertambah. Tak heran bila banyak pengusaha yang memanfaatkan peluang ini untuk memasarkan usaha mereka kepada pengguna internet dengan sangat mudah. Lalu, apa saja sih platform digital yang sering digunakan oleh pengusaha untuk kegiatan digital marketing? Nah, yang pertama ada Facebook. Facebook merupakan salah satu aplikasi yang memiliki pengguna terbesar dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Banyak dari pengusaha yang memasarkan produk melalui Facebook karena jangkauan pasarnya sangat luas. Orang di Facebook tidak hanya untuk sekedar update status saja, tetapi juga mencari informasi atau rekomendasi sebuah produk. Ditambah saat ini sudah ada fitur untuk iklan pada Facebook. Kita bisa dengan mudah beriklan di Facebook dengan fitur tersebut. Lalu ada YouTube. Siapa yang tidak mengenal platform yang satu ini? YouTube juga salah satu platform atau aplikasi yang sering diakses banyak orang. Biasanya orang mengakses YouTube untuk mencari hiburan belajar dan juga pengusaha banyak beriklan di sana. Melakukan iklan pada YouTube tentunya butuh ilmu atau keahlian tersendiri. Kita tidak bisa sembarang melakukan iklan tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. Buatlah konten yang berkualitas untuk iklan kita agar bisa menarik para pelanggan atau pengguna YouTube untuk mengunjungi produk yang kita iklankan. Lalu selanjutnya ada WhatsApp. Aplikasi ini sekarang sudah memiliki dua tipe yang berbeda, yaitu WhatsApp dan WhatsApp Business. WhatsApp Business sendiri hampir sama dengan WhatsApp biasa, hanya bedanya adalah WhatsApp Business dibuat untuk kita yang memiliki usaha. Fitur-fitur yang disediakan juga memudahkan para pengusaha mudah dalam melayani pelanggan, seperti fitur balas cepat yang ditampilkan apabila pelanggan melakukan chat pertama kali kepada kita. Saat kita sibuk dengan urusan lain, fitur balas cepat ini akan membantu untuk kita tetap bisa merespon pelanggan. Lalu yang keempat itu ada Instagram. Platform berikutnya yang sering digunakan untuk kegiatan digital marketing adalah Instagram. Indonesia juga menempati urutan keempat sebagai negara dengan pengguna Instagram terbesar di dunia. Hal ini mendorong para pengusaha untuk membuat promosi melalui media Instagram tersebut. Di Instagram, iklan yang banyak ditampilkan adalah berupa foto atau video. Di sini kita tidak hanya bisa memasarkan produk yang dijual saja, tetapi bisa memperlihatkan video proses dibuatnya produk agar pelanggan bisa lebih percaya. Selanjutnya ada Line. Line sebagai perusahaan pesan instan juga telah membuat sebuah kemajuan untuk mendukung para pengusaha yang ingin memasarkan produk lebih luas lagi. Salah satunya dengan fitur bisnis kontak yang memberikan manfaat untuk memudahkan pengguna Line
dengan penjual berkomunikasi secara real time. Selain itu, dengan menggunakan Line, kita bisa dengan mudah melakukan pesan broadcast kepada setiap kontak pelanggan tentang produk yang dijual. Masukkan juga tambahan foto yang bisa menarik pelanggan pada produk kita. Selanjutnya ada Google SEO. Google merupakan kanal yang pas untuk dioptimisasi apabila sasaran yang hendak kita jangkau adalah kelompok audiens yang sudah mengetahui jenis produk atau layanan yang mereka perlukan, tetapi tidak tahu kemana harus mencari dan membeli. Misalnya layanan pembuat logo atau properti. Lalu yang ketujuh ada email pemasaran. Email pemasaran merupakan kanal yang unik karena audiens yang menerima email berisi konten pemasaran merupakan orang-orang yang secara aktif memilih untuk menerima konten yang akan dikirimkan. Sehingga penerima adalah orang-orang yang memang tertarik untuk mengetahui informasi mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Email marketing yang efektif akan sangat bermanfaat untuk menggiring pembaca untuk masuk ke halaman web produk untuk informasi yang lebih lengkap. Lalu yang terakhir ada Twitter. Jenis media sosial yang satu ini berbasis microblogging dengan konten yang terbatas hanya 140 karakter per cuitan. Namun, keterbatasan ini dapat menjadi kelebihan apabila pebisnis mampu menyusun strategi konten yang tepat, baik berapa cuitan, tunggal, maupun thread. Kedelapan platform digital tersebut bisa kita digunakan sebagai cara untuk melakukan digital marketing. Kita juga bisa melakukan setiap promosi untuk produk melalui banyak platform agar jangkauan pasarnya semakin luas. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai membuat perusahaan platform digital dari suksesnya Google. Jika kita berbicara tentang contoh bisnis platform digital, maka satu kata yang terlintas adalah Google. Kata itu sudah merasuk ke dalam kebudayaan manusia abad 21. Google lebih dari sekedar hebat dalam membangun brand awareness perusahaannya. Mereka berhasil masuk dalam cara hidup masyarakat modern. Bahkan secara tak sadar, hampir semua aktivitas masyarakat di dunia maya dan dunia nyata mengalir dan berkaitan dengan Google. Google juga menjadi lokomotif revolusi industri terbaru. Kita menyebutnya sebagai revolusi industri 4.0. Sebuah revolusi yang mengubah tatanan ekonomi dunia dan membuka peta pesaing bisnis digital. Sebuah persaingan bisnis yang melahirkan ratusan ribu startup digital yang bertahan dan terus berkompetisi menjadi unicorn, dualcorn, dan seterusnya. Kini Google sudah menjadi horseman dalam bisnis dunia. Hebatnya Google tidak berhasil sendirian. Mereka juga berhasil membuka pintu keberhasilan pihak lain yang ikut menari dalam platformnya. Dan inilah yang membuat kita patut untuk belajar bisnis dari masterpiece di abad 21 ini. Bagaimana rahasia Google sukses dalam membesarkan produknya? Bagaimana Google berhasil memenangkan persaingan dan membuat orang lain ikut menang dalam bisnis mereka?
Bahkan Google juga berhasil tidak memberi jalan sedikit pun bagi pesaingnya untuk berkembang. Yang pertama bukan sekedar produk, tetapi platform berbisnis. Perbedaan bisnis konvensional dan digital adalah apa yang diperdagangkan. Pada bisnis konvensional, kita akan dituntut membuat produk terbaik dan memasarkan dengan baik. Namun pada bisnis digital, kita tidak boleh sekedar memproduksi produk. Kita dituntut membuat platform berbisnis. Perbedaan produk dan platform dalam bisnis adalah keterlibatan kita dengan pelanggan. Apabila kita hanya memproduksi suatu barang atau jasa tanpa melibatkan pelanggan, untuk selanjutnya dikonsumsi masyarakat, berarti kita baru memproduksi produk. Produk dikonsumsi pelanggan sekedar untuk menyelesaikan atau memenuhi kebutuhannya. Sedangkan platform lebih dari itu. Platform digunakan pelanggan bukan sekedar untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan jangka pendek, melainkan meningkatkan kualitas kehidupan pelanggan dan memberikan collateral damage soft skill bagi pelanggan untuk mengembangkan karir atau usahanya. Platform membuat kita dan pelanggan berkembang bersama-sama. Semakin tinggi taraf hidup pelanggan yang membantu karena penggunaan platform kita, semakin tinggi pula value platform kita. Selain itu, pelanggan juga berkontribusi memberikan komentar dan saran perbaikan untuk semakin meningkatkan kualitas platform kita. Dan akhirnya kedua pihak sama-sama menang dalam bisnis ini. Itulah yang disebut platform bisnis. Lalu jika kita berbicara contoh bisnis berbasis digital, kita bisa melihat bagaimana Google dalam mengembangkan platformnya. Google memiliki salah satu model bisnis yang disebut software as a service. Google mengembangkan platform berupa software yang bermanfaat untuk melakukan beragam hal secara terpisah. Google Docs, Google Spreadsheet, Google Drive, Google Calendar, Google Hangout, dan Gmail adalah software yang bisa kita gunakan secara cuma-cuma. Beberapa software tadi sangat bermanfaat bagi pelanggan dalam meningkatkan kualitas kerja. Dan pastinya sudah sangat banyak pelanggan yang terbantu. Semua software tersebut diberikan akses secara gratis oleh Google untuk diakses secara personal dan terpisah. Namun, bukan cuma pelanggan personal yang merasakan manfaatnya, sangat banyak perusahaan di dunia merasakan manfaat menggunakan platform tersebut dan menginginkan semua software terpisah tadi dibundle dalam satu aplikasi dengan fitur eksklusif. Disinilah Google berbisnis. Google membundle semua software tadi dalam satu aplikasi bernama Google Apps. Lalu perusahaan membayar 5 USD per bulan untuk satu user. Perusahaan dengan senang hati merogoh koceknya untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Perusahaan tentunya untung ketika karyawannya produktif. Google pun juga demikian. Itulah platform berbisnis Google, saling menguntungkan. Lalu yang kedua adalah teguh mempertahankan corporate culture. Kita tentu tahu bahwa pelanggan setia itu nyata dan ada dalam usaha digital. Mereka bukan sekedar pelanggan, mereka adalah fans berat perusahaan dan semua platform yang kita sediakan. Bagi mereka, platform kita adalah yang terbaik, meskipun banyak pesaing serupa. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mendatangkannya?
Kalau sudah ada, bagaimana cara menjaga kesetiaannya? Pertanyaan yang susah-susah gampang ya untuk dijawab. Salah satu kiat paling terbukti dalam dunia bisnis mempertahankan kesetiaan pelanggan adalah menyebarluaskan filosofi organisasi dan corporate culture. Nilai-nilai itu bisa saja berupa nilai-nilai idealisme kita dalam menjalankan bisnis atau nilai-nilai perjuangan bisnis kita yang cocok untuk kalangan tertentu. Mungkin segitu saja pembahasan dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.